Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Oke, ini saya mau cerita banget apa yang terjadi selama seminggu terakhir ini gitu ya. Sebenarnya sih lebih dari seminggu sih. Saya udah nyiapinnya udah lama gitu ya. Ya nggak lama-lama amat sih, sebulan atau bulan. Jadi di tanggal 25 sampai 27 kemarin gitu, di bulan Oktober, 25 Oktober sampai 27 Oktober itu alhamdulillah saya dapat kesempatan buat menjadi salah satu dari pembicara di acara Python Conference Asia Pasifik 2024. Alhamdulillah. Di mana itu diselenggarainnya kebetulan di Indonesia, di Yogyakarta. Ya, nih, gitu ya. Nih, saya kasih lihat nih. Nih ya, PyCon APEC 2024. Enggak sih, bahasa Inggris bahasa. PyCon APEC 2024, Yogyakarta, Indonesia. Oktober 25 until 27. Oke, intinya kayak gitulah. Saya sebagai regular talk speaker gitu ya, nama saya. Jadi alhamdulillah banget, jadi saya kepilih di acara ini. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu PyCon itu apa sih gitu ya, PyCon itu adalah Python Conference teman-teman. Jadi ini adalah ajang, bisa dibilang PyCon ini ada dijalanin di beberapa negara gitu, dan acara ini bisa dibilang tahunan. Acara tahunan untuk semua komunitas atau Pythonista atau ya semacam itulah. Jadi pemerhati bahasa pemrograman Python, kita ngumpul semua di acara ini. Kayak ibaratnya lebarannya programmer Python lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, saya itu udah ngikut Python Conference ini untuk Indonesia, PyCon Indonesia itu alhamdulillahnya sejak 2021. Jadi 2021 pada saat itu pandemi, saya kepilih sebagai salah satu pembicara ya secara online gitu kan. Terus di 2023 kemarin juga sebagai pembicara juga. Waktu itu saya bawain soal IoT, jadi automation dunia nyata. Mungkin kalau teman-teman scroll aja di YouTube, nggak tahu, saya lupa saya upload di YouTube, kayaknya nggak sih, cari di Instagram saya itu ada soal IoT automation dunia nyata itu di Python Indonesia 2023 kemarin. Nah, di sekarang ini bukan Python Indonesia lagi, skalanya lebih gede lagi di Python Asia Pasifik. Jadi totalnya itu 80 orang lebih ya jadi pembicaranya, dan yang kepilih itu nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini acaranya diselenggarakannya di UNU Yogyakarta, UNU Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta gitu, dari tanggal 25 tanggal 27 Oktober kemarin gitu. Kalau lihat di schedule ini padat banget teman-teman. Acaranya 3 hari, dari tanggal 25 ini acara pertama itu, ini saya jelasin aja dulu ya, saya ceritain aja mungkin kalau teman-teman kelewat gitu ya, atau teman-teman yang memang ngikutin ini, wah mungkin nonton saya atau enggak gitu, karena memang pilihannya banyak. Alhamdulillah kalau nonton saya, kalau enggak ya udah tontonin yang lain aja. Ini juga ilmunya banyak, bisa kita dapetin ilmu banyak di sini gitu ya. Nih, hari pertama itu isinya workshop teman-teman. Ada yang ngomongin soal machine learning, ada yang ngomongin soal robotika, ada ngomongin IoT, Mas Hendra nih. Terus macam-macam. Dan ini pembicaranya nggak cuma Indonesia doang ya, kan dibilang Asia Pasifik, jadi ini dari 13 negara teman-teman ya, 13 negara. Jadi ya semuanya memang kebanyakan adalah full pakai bahasa Inggris semua sih, jadi full English gitu ya. Buat saya yang bahasa Inggris ya agak-agak gitu ya, jadi sedikit terpacu untuk menggunakan bahasa Inggris juga gitu ya. Terus kemudian pertanyaan, Bang, pakai bahasa Inggris juga? Betul, saya pakai bahasa Inggris karena saya bahas itu adalah build my own Python plugin for automated visual testing gitu ya. Jadi pakai bahasa Inggris, iya saya pakai bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris saya jelek, broken English. Mungkin kalau teman-teman yang nonton juga, saya aja nonton 2 kali. agak ini juga sih, jadi ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Nih acaranya nih, saya ada foto-fotonya sih, kalau mau lihat nih foto-fotonya saya share aja sih nanti. Nih bagian depannya nih, saya yang nggak kesana ya, saya kasih lihat aja nih foto-fotonya nih. Ini bagian depannya buat teman-teman mau foto, taruh di LinkedIn. Ini pendaftaran, ini dibantu sama volunteer dari teman-teman komunitas Jogja dan teman-teman dari kampus UNU ya. Oh, registrasi. Nah ini merchandise nih, saya juga punya. Dapat pin, dapat notes, dapat lanyard, dapat stiker banyak, dapat kaos yang pasti.
Kaos PyCon APEC 2024. Itu ya. Ini acara pas opening. Coba lihat ada nggak orang yang mirip saya di situ. Saya ada di sini lagi duduk, tapi kayaknya terlihat seperti tidak memperhatikan. Nggak, saya lagi ngobrol sama teman saya samping sebentar gitu ya. Ini dia. Ini acara openingnya di hari kedua. Jadi hari pertama itu opening workshop. Hari kedua itu opening speaker session gitu. Ada hiburannya. Jadi di dalam kampus itu kayak kita seperti apa ya, kampusnya bagus banget di UNU ini, gedungnya bagus banget. Saya adem, padahal AC-nya minim gitu, tapi AC-nya bisa dibilang nggak pakai AC pun udah adem gitu. Mantep banget pokoknya ini gedung. Ada eskalator segala macam. Nih, ini ada Anthony Shaw, ada Georgie Carr, terus siapa? Nah, ini Anthony Shaw. Ini ada salah satu speaker saya, keynote speakers. Ini ada Pak Lutfi, ketua panitia dari PAI Jogja. Ini pas opening. Ini sponsor dari Hengke. Ini ada Pak Wakil Rektor dari UNU. Ini ada Georgie. Terus banyak pokoknya. Nah, foto saya mana? Karena saya di dalam kelas ya. Jadi foto-fotonya minim, nanti saya share aja di Instagram atau di sini gitu ya. Inti fotonya sedikit lah, karena memang dalam kelas, tapi tetap dong untuk ini dokumentasi gitu ya. Jadi itu mantap lah pokoknya. Nah, bagian saya itu di hari kedua teman-teman. Ada di hari kedua di sore hari, jadi lumayan lah. Jadi habis pas opening itu keynote 2 orang, baru saya ngomong di jam 3, kalau nggak salah 3 lewat gitu, hampir jam 4. Mana ya? Loh kok nggak ada? Nah ini dia, di kelas 4 3A. Judulnya Build My Own PyTest Plugin for Automated Visual Testing. Nah gini lah, workstation. Ini kayaknya lagi ini deh, nanti aja deh ya, kita lihat ini. Ya intinya gini, ini saya ngapain sih gitu ya, intinya tuh saya bikin sebuah library. Saya bikin library Python teman-teman. Library, iya benar, library sama kayak yang kalau teman-teman guna Python, sama yang kayak teman-teman download Selenium, pakai Appium, pakai Robot Framework, pakai apapun itu, Flash dan lain-lain library. Iya saya bikin library untuk visual testing, untuk automated visual testing. Jadi teman-teman yang apa ya, QA automation gitu, yang bikin automated test gitu ya, buat aplikasinya, yang buat web, buat mobile gitu ya. Itu selama ini kan paling kita nyocokin apa sih, berdasarkan elemennya ada apa enggak, terus klik-kliknya jalan apa enggak, functionnya jalan apa enggak, terus teksnya benar apa enggak gitu kan. Biasanya selama ini sampai seperti itu. Cuman kan ada yang namanya kita butuh visual testing, dimana meyakinkan kita gitu ya untuk layoutnya benar sesuai desain atau tidak, benar kan, terus warnanya sesuai sama Figma atau desain sebelumnya apa enggak gitu. Ketika ada update, apakah ada pergeseran dari UI-nya, dari front end-nya, misalnya button-nya harusnya ada di tengah, bakal malah jadi minggir ke samping berapa pixel gitu kan, kita nggak tahu. Biasanya kita ngecekin secara mata gitu, visual satu-satu, nggak bisa di automationin gitu. Kalaupun bisa memang ada gitu, ada yang bisa gitu ya, cuman mungkin ada yang ada limitasinya karena memang berbayar semacamnya dan segitu-gitunya. Akhirnya saya memberanikan diri teman-teman dengan proses yang beberapa lama lah untuk membuat library ini gitu ya, namanya PyTest vTestify. Akhirnya jadilah ini gitu. Jadi bisa teman-teman bisa melakukan automated test atau membuat automation dengan visual testing di dalamnya sekalian. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngecekin manual lagi, silakan langsung bikin automationnya pakai plugin yang saya bikin, pakai library saya yang bikin, gratis karena ini open source, saya bikin gratis gitu. Mantap nggak? Nih, ini ada sedikit aja ya tampilan saya waktu kemarin, ini dari rekaman sih. Nih saya play dikit aja nih.
Oke nih, ini dikit aja soalnya kalau kepanjangan nanti saya yang diomelin panitia, harusnya nggak boleh di-share. Ini dikit aja, bagian dikit aja. Oke, ini saya coba play ya. Oke. PyTest ecosystem. So, yeah, I create this. It's called PyTest vTestify. Why the name is PyTest vTestify? Because this is a plugin for PyTest, and vTestify, I found it in GPT. Ya, namanya PyTest vTestify. Tapi ya gitu, saya dapetin namanya ini dari ChatGPT ya. Mungkin kalau ngodingnya enggak, saya nggak bisa. Tapi saya untuk nentuin nama tuh susah. Saya udah nyiapin nama tuh banyak banget. Mulai dari apalah, visual apalah, terus ada yang pakai nama, ada uno-unonya lah, ada apa. Cuman saya udah list itu sekitar 10 lebih tuh. Saya tanya juga teman-teman dari PyAuto-ID gitu, teman-teman admin gitu, ada Bang Eri, ada Bang Yali gitu, nanya ini cocok apa ya. Akhirnya saya list semua namanya, terus saya minta ChatGPT untuk tentuin namanya. Kalau untuk nama saya susah, tapi kalau untuk ngodingnya alhamdulillah bisa. Ya gitu ya. Nah, ini si PyTest vTestify itu apa sih gitu kan? Iya, itu adalah sebuah library teman-teman. Kalau teman-teman cek library, ya ini kayak Selenium atau kayak yang lainnya. Jadi kita harus buka PyPy dulu. Dimana kalau misalnya kita cek misalnya Selenium gitu kan sama kayak gini Selenium. Selenium kan ini kan untuk web gitu. Terus kita cari Appium, Python client gitu kan. Ini kan untuk apa namanya mobile gitu kan. Nah, kalau punya saya, atau kita lihat dulu nih, ada PyTest. Ini adalah framework untuk testing. Nah, kalau yang saya punya Test vTestify, ini adalah library atau package gitu yang bisa teman-teman pakai untuk menyempurnakan automated testingnya secara visual gitu ya. Ya betul, ini ada description-nya. Lihat di sini siapa maintenance-nya? Iya benar, baru saya sendiri karena emang saya maintenance sendiri. Untuk kedepannya mungkin saya akan buka open contribution gitu ya untuk di open source project ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa, kalau mau nyobain silakan tinggal pip install PyTest vTestify aja. Ini udah saya bikinin. Kalau misalnya nanya, "Bang, dokumentasinya mana?" Dokumentasinya di sini. Ini dokumentasinya bisa dibaca, cara makainya juga ada di sini. Saya udah tempelin semuanya dan bisa dijalanin secara gratis. Dijalanin di mana aja, Bang? Dijalaninnya ya. Ini teman-teman kalau misalnya punya gitu kan. Ini ada cek, ini adalah penggunaan pakai Selenium. Dan juga nggak cuma Selenium doang, teman-teman. Saya udah bikin PyTest vTestify itu bisa jalan di Selenium, ya. Di Playwright, yes. Di Appium, mobile automated testing pakai Appium, bisa ditempelin, Bang. Yes, bisa. Di Robot Framework, yes, bisa. Jadi di tempat-tempat ini teman-teman bisa melakukan visual testing. Bakal ngecekin sesuai desain atau tidak. Intinya itu. Ini adalah keajaiban dari sebuah PyTest vTestify. Ya, pastinya ini ya apa namanya? Sebuah apa ya? Langkah pertama saya untuk membuat open source project seperti ini, dan nantinya saya bakal dibantu pastinya dari teman-teman saya. Terus mungkin saudara-saudari yang ada di sini mau bantu saya untuk mengembangkan open source project ini, di mana kita bikin visual testing secara otomatis gitu ya. Ya memang di luar sana ada banyak gitu, ada yang berbayar, saya nggak bisa nyebutin itu apa karena banyak gitu ya. Dan yang baru-baru ada yang pakai AI segala macam. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan ini secara full gratis gitu ya, open source, dan bisa ditaruh di CI/CD dan lain-lain, ini sangat membantu bagi ya teman-teman yang baru belajar atau memang sebuah perusahaan yang masih baru dan menggunakan open source application gitu ya. Jadi bisa pakai PyTest vTestify ini gitu. Oke, cara makainya dan lain-lainnya pastinya misalnya, aduh Bang, cara makainya gimana, terus cara install gimana, kalau misalnya nggak tahu segala macam, tenang, saya kerjasama sama teman-teman dari PyAuto-ID. Nanti kita akan bikin sebuah kelas atau webinar di mana kita akan bahas gimana cara bikin automated visual testing gitu ya, visual testing atau ngetes desain atau ngetes sesuai sama desain atau enggak ini menggunakan PyTest vTestify. Nanti tungguin aja, dalam waktu dekat kita akan bikin webinarnya. Jadi pantengin aja
di akun saya di Ide Jongkok, di Instagram di @idejongkok, atau di LinkedIn saya Arya Uno Suseno, atau mungkin saya share di YouTube sini di bagian apa namanya, post apa-apa gitu ya. Terus cek juga di Telegram kita di t.me/pyautoid gitu ya, linknya ada di bawah. Nanti ini akan kita bikin webinarnya secara gratis teman-teman, jadi teman-teman bisa belajar gimana cara bikin automated test, visual testing menggunakan PyTest Visualtify ini gitu ya, secara gratis. Jadi tungguin aja, dalam waktu dekat posternya bakal kita sebar, mungkin dalam waktu 1-2 hari setelah ini akan mulai registrasi. Jadi teman-teman jangan ketinggalan beritanya, jangan ketinggalan kabarnya gitu ya, jangan sampai ketinggalan daftarnya juga. Udah PyCon kemarin kan bisa dibilang acaranya berbayar gitu kan, dan memang itu ya banyak yang dilihat. Nah kalau acara ini kan gratis, jangan sampai ketinggalan juga gitu ya. Oke, gitu aja recap saya selama seminggu ini gitu ya di Jogja. Untuk video-video selanjutnya nanti kita bikin video-video selanjutnya lagi, kita akan ketemu lagi, dan jangan lupa untuk ngikut webinarnya dari PyAutoID. Ada saya di sana bahas ini secara dalam. Oke? Pakai bahasa Indonesia aman. Karena bahasa Inggris saya broken English, jadi kayaknya nggak usah pakai. Dah, gitu aja teman-teman. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.